selamat pagi. Kita perkenalkan habis dulu. Nanti sesi diskusi baru Mama perkenal langsung ya. Oke. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Simon Petrus Muniuran, asal sekolah SMA Negeri 1 Wulanggitang, CGP Angkatan 6, Kabupaten Flores Timur. Di sebelah saya ada seorang ibu. Selamat pagi juga. Saya Ibu Maria Rosalia Sabusoge, pas sekolah di Lembaga SDK Hewa, Kecamatan Wulanggitang. Oke. Baik. Jadi begini Ibu, selamat pagi untuk Ibu. Selamat pagi juga untuk kita semua rekan-rekan yang lagi menonton video ini. Jadi untuk video kali ini saya datang untuk memenuhi tugas saya selaku sebagai seorang CGP, yaitu salah satu tugas untuk mewawancarai satu atau dua kepala sekolah yang ada di sekitar lingkungan sekolah Anda, sekolah saya. Jadi di sini saya memilih Ibu sebagai salah satu aktor untuk saya wawancarai untuk memenuhi tugas dalam program pendidikan ini. Oke. Jadi untuk tugas kami itu yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti dalam sesi wawancara ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Bisa Ibu ya? Bisa. Oke. Jadi kita lanjut, kita masuk ke sesi wawancara ya. Oke. Yang pertama Ibu yang ingin saya tanyakan itu, selama ini Ibu kan sudah menjadi kepala sekolah. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ibu bisa ceritakan sedikit ya? Baik, Pak. Dalam kehidupan kita setiap hari, baik di rumah, di masyarakat maupun di tempat tugas, pasti kita mengalami masalah atau kasus yang membawa dilema etika atau bujukan moral. Baik, ketika kita di hadapan dengan kasus tersebut, maka langkah yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu. Karena kasus yang kita hadap di lembaga ini itu dari murid, juga dari guru dan pegawai. Jadi kalau memang dari murid, kasus yang dihadap itu bertentangan dengan peraturan atau tata tertib di sekolah. Juga dari guru yang bertentang dengan tata tertib atau kode etik guru di sekolah. Jadi kasus-kasus itu, jadi Ibu harus mengidentifikasi dengan melihat kembali kasus itu bagaimana, baru bisa diambil sebuah keputusan. Jadi seperti itu. Jadi sebagai kepala sekolah itu tugas yang sangat berat ya. Ya. Terus yang berikut itu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang saling sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Misalnya Ibu mau mengambil sebuah keputusan sebagai seorang kepala sekolah, tetapi menghadapi dua kasus yang sama-sama benar. Kita mengalami dilema. Itu bagaimana? Jadi untuk mengambil suatu keputusan, maka dari kasus yang ada itu kita melihat dia punya fakta-fakta, melihat dia punya fakta-fakta yang terkumpul tadi. Kalau nilai-nilainya bertentangan dengan aturan atau tata tertib di sekolah, maka paling tidak kita mengambil suatu keputusan. Tapi sebelum mengambil keputusan itu pasti kita adakan diskusi. Kalau masalahnya yang bisa diselesaikan agak ringan begitu, maka kami sebagai pemimpin bisa menyelesaikan sendiri. Tapi kalau masalahnya agak ini, maka perlu diskusi dengan pihak-pihak terkait. Jadi untuk pengambilan keputusan itu kita melihat masalah besar kecilnya masalah. Jadi tidak serta-merta kita langsung memberikan keputusan.
Jadi kalau masalah yang bisa diatasi sendiri maka kita langsung bisa menyelesaikannya. jadi seperti itu Ibu ya. Terus yang berikut Ibu, itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan. Nah, selama ini itu langkah-langkah seperti apa dalam pengambilan keputusan yang dapat Ibu lakukan. Langkah-langkah yang sebelum mengambil suatu keputusan, maka ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, kita mencari akar permasalahannya dulu ya. Mencari akar permasalahannya, kita kumpulkan fakta-fakta, lalu kita menentukan, mencari tahu siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Lalu kita mencari informasi yang lebih luas lagi. Jadi seperti itu ya, itu prosedur atau langkah-langkah yang Ibu selama ini menjabat sebagai seorang kepala sekolah ya. Jadi pernah mengalami kasus itu selalu ada, tidak mungkin kita manusia lari dari kasus ya. Jadi dengan langkah-langkah itu pasti kasus itu dapat diselesaikan dengan baik. Terus Ibu yang berikut, hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu. Ini hal-hal yang Ibu anggap efektif. Baik, dilema etika ini nih seringkali membuat kita sulit untuk mengambil keputusan, memang. Nah, jadi untuk mengambil keputusan itu kita punya prinsip, kita punya prinsip bahwa yang pertama itu harus melakukan yang terbaik, melakukan terbaik demi orang lain. Nah, lalu yang kedua prinsip peraturan, tata tertib yang ada di sekolah, lalu yang berikut itu prinsip rasa peduli. Oke, jadi itu ya. Jadi yang paling efektif ya dalam pengambilan keputusan itu Ibu harus memiliki tiga prinsip ya. Tiga prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama itu melihat dari hasil akhir, hasil akhir, dan yang kedua peraturan, dan yang ketiga rasa peduli. Itu yang tergantung dilema etika ya. Jadi memang ini sebagai kepala sekolah dihadapkan pada dua masalah ya. Dua masalah yang mana dua masalah itu sama-sama benar. Benar ya. Nah, jadi kita memutuskan yang mana? Ini rasa dilema ya. Nah, memang misalnya apa ya dalam masalah yang pernah Ibu hadapi di sekolah itu seperti apa? Misal contoh masalah dilema etika yang Ibu hadapi. Yang luar biasa itu tuh itu kasus moral. Iya, itu seperti pernah apa? terjadi di sini. Kasus moral itu dari teman guru terkait dengan pergaulan. Itu yang luar biasa sekali. Menjadi kasus moral oleh teman guru ya? Teman guru terkait pergaulan antara Pergaulan. guru dan siswa atau guru dengan guru? Guru dengan di luar, orang luar. Orang luar. Jadi di sini Ibu mau mengambil keputusan agak sulit ya? Agak sulit waktu itu. Waktu itu karena masalahnya ini kan sudah menyangkut banyak orang. Banyak orang ya. Jadi ada yang dari versi orang luar, terus dari versi apa kita yang di dalam, lembaga lagi. Apalagi kita lembaga yayasan. Iya, betul. Oke, yang berikut ya. Yang berikut itu apa saja menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangan Ibu. Tantangan yang saya hadapi itu yang pertama itu rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan. Lalu yang kedua itu terkait dengan lembaga. Jadi dua hal ini yang menjadi tantangan untuk saya. Jadi rasa kemanusiaan ini, misalnya kasus yang saya hadapi tadi itu, kalau saya mengambil sikap untuk mengeluarkan yang bersangkutan, berarti rasa kemanusiaan pasti ada ya. Pikir nanti ke depannya dia punya pekerjaan seperti apa, menghidupkan dia punya keluarga. Terus yang berikut, ketika saya mempertahankan yang bersangkutan, berarti lembaga kita itu seperti apa, peraturannya, lalu nanti kita lembaga sudah tercoreng ya dia punya apa ini, sehingga dua itu yang menjadi tantangan untuk dilema untuk saya. Jadi kemanusiaan dan juga kepentingan lembaga. Tapi semua itu Ibu bisa tangani dengan baik toh? Bisa tangani dengan baik. Jadi ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Terus Ibu yang berikut ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu? Ini berkaitan dengan jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika.
dalam terkait dengan kasus ini kita lihat dari besar kecilnya masalah tadi itu. Jadi kalau ringan maka tidak ada jadwal, itu langsung kita selesaikan memang. Tapi kalau yang seperti yang tadi kasus Mora tadi berarti itu butuh dia punya waktu. Karena tidak mungkin saya sendiri menyelesaikan satu keputusan. Jadi kita harus butuh waktu. Kita undang dengan pihak-pihak terkait untuk bisa berdiskusi untuk menyelesaikan itu, untuk memperoleh mufakat. Oke, berarti tergantung dari kasus yang dihadapi. Itu ada jadwal dan tidaknya tergantung dari jadwal. Ini lanjut ya. Selain dari itu, nanti di akhir bulan ada evaluasi begitu, baru kita kasih macam sedikit pembinaan, motivasi untuk teman-teman guru. Jadi sebagai kepala sekolah itu kan memang hadapi kasus yang begitu banyak ya. Belum lagi di anak-anak, nanti dari wali kelas nanti larinya ke kepala sekolah. Terus ini masih lanjut pertanyaan yang tadi. Jadi memang ada jadwal ya, ada jadwal dan tidaknya tergantung kasus. Besar kecilnya kasus. Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat? Tadi sudah dijawab ya. Jadi kalau masalah yang bisa diselesaikan maka selesaikan itu tergantung masalahnya. Dan biasanya masalah itu kalau macam dari siswa maka itu nanti ditangani oleh wali kelasnya dulu. Jadi nanti wali kelasnya dia sendiri mengatas atau bagaimana, lalu kalau memang tidak bisa maka dia langsung lapor ke sehingga sama-sama itu bisa diselesaikan. Jadi bisa ya? Oke, untuk pertanyaan berikut itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Maksudnya ada orang atau faktor-faktor lain yang membantu ibu? Seperti tadi tuh ya, masalah yang kecil maka kita hanya saya bersama dengan wali kelasnya. Tapi yang kasus yang luar biasa seperti tadi maka saya harus mengundang dengan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan lembaga ini. Jadi yang pertama saya harus bersama dengan teman guru, dewan guru dan pegawai yang ada di lembaga ini, lalu dengan komite sama-sama diskusi seperti apa. Kalau memang bisa selesaikan, maka selesaikan. Kalau tidak, maka saya bisa berkomunikasi atau diskusi dengan korwil atau pengawas atau ke yayasan. Ke yayasan. Karena itu biasa ya. Ini sekolah kan di bawah yayasannya, namanya yayasan. Jadi harus seperti itu ya. Harus ada faktor-faktor dari luar atau dari dalam pihak terkait tadi terkait yang membantu kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Apalagi masalah yang memang dilema etika yang membuat kita membuat pilihan tapi rasa kemanusiaan manusia tadi itu kita perlu pertimbangan dari beberapa pihak tertentu. Setelah itu kita rasa nyaman. Betul. Oke, terus yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal sampai pertanyaan ke-8, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan bidang etika? Ini pembelajaran, evaluasi itu. Pertama kita bisa rasa bertanggung jawab akan tugas yang dipercayakan untuk kita. Tanggung jawab, lalu bisa bekerja sama, kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu tadi itu, lalu seperti itu. Jadi ada rasa tanggung jawab, ada rasa kolaborasi, terus kita harus menjaga kepercayaan kita sebagai kepala sekolah. Memang tugas ibu memang sangat berat, dan ini dari wawancara kita dari awal sampai ke yang terakhir ini itu menjadi pelajaran bagi kami calon-calon guru penggerak sebagai pemimpin masa depan. Ini sebagai 1-2 masukan dari ibu yang pernah menjadi kepala sekolah dan sedang menjalankan dengan beberapa kasus yang tadi ibu sudah ceritakan itu menjadi pelajaran untuk kita supaya di saat besok memang kita dipercaya menjadi pemimpin kita sudah bisa ada pengalaman. Mungkin sedikit pertanyaan atau wawancara di pagi hari ini dan akhirnya saya ucapkan limpah terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan pada saya untuk melakukan sesi wawancara ini.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sama seperti Joko. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Pada kali ini, pada kesempatan ini, kesempatan kedua, saya akan mewawancarai kepala sekolah kami, yaitu Bapak Antonius Nesukeda, SPD, kepala sekolah SMA Negeri 1 Bulan Kita. Oke. Baik Bapak ya. Jadi ini merupakan proses wawancara untuk memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di mana yang diwawancara itu adalah seorang kepala sekolah. Berkenan karena Bapak sudah menjadi kepala sekolah di lembaga ini, sudah memiliki problematika, sudah menjalankan problematika selama menjadi kepala sekolah di lembaga ini dengan persoalan-persoalan yang telah Bapak hadapi dengan penyelesaian yang telah Bapak laksanakan. Jadi untuk mulai sesi wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Bapak ya? Baik, untuk waktu kesempatan. Yang pertama, selama ini sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral sebagai seorang kepala sekolah? Bagaimana? Baik, Pak Simon Petrus, calon guru penggerak. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Pertama tentu kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kita kesempatan untuk siang hari ini kita dalam keadaan sehat. Ini kita perlu bersyukur. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, yang saya buat selama ini tentu yang pertama kita mencoba mengidentifikasi masalah-masalah apa yang ada di lembaga ini. Di sana kita keluarkan kalau ada masalah yang ringan, masalah sedang dan masalah berat. Dari situ masalah yang ringan mungkin bisa diselesaikan ini. Kemudian kalau masalah sedang atau masalah berat, kita akan menjadwalkan, mencoba menyelesaikan dengan baik. Itu kita kaitkan dengan rencana kerja sekolah juga. Ada masalah yang mungkin menjadi masalah bawaan sekolah yang kita bisa bawa sampai ke tahun berikutnya. Ada yang sampai ke tahun terakhir untuk satu periode baru bisa terselesaikan. Tapi yang masalah-masalah yang kita pilih tadi yang singkat kita bisa selesaikan. Bukan masalah etika, masalah yang tadi Pak Guru tanyakan juga sama. Kita harus pilihkan masalah yang paling kecil, sedang sampai kepada yang paling berat. Kalau ini kita tidak dibuat, kadang juga kita bekerja di bawah bayang-bayang masalah yang sebenarnya itu bukan masalah. Oh iya. Oke, jadi apa ya? Jadi di sini Pak harus memilah antara masalah sedang dan berat ya, mudah, sedang dan berat yang dapat diselesaikan dengan mengidentifikasi gitu ya. Terus yang berikut itu Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-samanya benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi misalnya Bapak mengambil keputusan di sekolah yang masalahnya, yang kepentingannya sama-sama benar, itu bagaimana Pak mengambil keputusan? Ya kita sering menghadapi masalah begitu. Semalah kamu. Dua-duanya sudah menang. Dua-duanya sudah menangkan tanpa mengorbankan lembaga. Tetapi pada tingkat tertentu, meskipun kepentingan sama dalam mengambil keputusan tidak boleh abu-abu. Hitam ya hitam, putih yang putih, itu yang maksud ketegasan. Tetapi kalau dua yang punya kepentingan yang sama, ya mari kita berjuang bersama. Kalau itu semua kebaikan. Tetapi kalau harus disuruh memilih satu, maka kita harus ambil satu dan yang satunya semestinya tidak ditempatkan sebagai korban, tetapi karena disuruh memilih satu. Sudah. Oke Pak, jadi semua misalnya dua masalah itu sama-sama benar harus dimenangkan ya?
harus tidak bisa membuang yang satu. Terus yang berikut itu, apa saja hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, baik, terima kasih. Saya kira efektivitas sebuah keputusan yang dibuat oleh seorang pimpinan itu kita menempatkan kasus di atas kasus yang murni. Nah, ketika itu menjadi sebuah kasus yang murni tanpa menyentuh sisi subjektivitas dari Bapak Ibu guru atau dari komponen sekolah yang lain, berarti akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika kita masukkan faktor subjektivitas, maka kasus kita menjadi sama-sama, lalu orang akan merasa menjadi korban. Satu. Yang kedua juga, kadang komponen sekolah atau siapapun manusia sekali belum terlalu pas memposisikan diri sebagai pribadi. Juga kasus itu, kasus ya kasus, pribadi ya pribadi. Tetapi kadang orang berpikir ranah pribadi terserah, sebenarnya tidak. Kita bedah kasus murni. Saya kira itu. Jadi efektivitasnya itu seperti itu Pak ya. Misalnya dalam kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Pak, yang contoh yang pernah Pak alami di sekolah itu, kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Dilema etika, misalnya ada kasus katakanlah murid, dia salah dalam pergaulan, lalu dia melanggar tatib. Kita kadang memberi judul dia melanggar tatib, tapi kita tidak pernah menempatkan dia sebagai seorang siswa yang masih belajar yang rentan terhadap kasus ini. Kasus ini. Jadi kadang dia masih di satu sisi kita mau murni melanggar tatib, maka kita ambil keputusan, tapi dilema bahwa itu proses yang harus salah satu dari sekian banyak kita akan lewati proses itu seperti itu. Itu dilema juga. Sementara di satu sisi aturan mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Begitupun merambah ke Bapak Ibu guru, ke komponen sekolah yang lain. Ada dilema saya di situ. Jadi apa ya, di sini Pak mau mengambil keputusan tapi dilema. Jadi ada kita mau tinggalkan murid karena aturan, tapi kita harus memanusiakan murid ya. Jadi memang sebagai seorang kepala sekolah memang memiliki tugas tanggung jawab yang begitu berat. Jadi selain kita mengambil keputusan untuk melihat hasil akhirnya, selain untuk berdasarkan peraturan dan rasa peduli, tapi di sini kita harus ada sisi lainnya, ada sisi lain lagi, ada sisi lain yang harus memang diperjuangkan gitu ya. Dan itu banyak orang awam banyak belum paham itu, lalu berdiri di titik mereka dan kesalahan kita di lembaga. Biasa yang kepala sekolah itu yang menjadi penanggung jawab akhir itu jadi memang jadi tolak ukur dari sekian banyak masalah itu kembali ke situ. Terus yang berikut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Misalnya dalam menemukan kasus yang tadi Pak ceritakan itu, tantangan yang Bapak hadapi itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak Guru. Saya dalam perenungan panjang sekian tahun menjadi kepala sekolah, tantangan itu banyak. Yang pertama bahwa tantangan dari dalam. Dan yang kedua tantangan dari luar. Saya coba tantangan dari dalam. Dari dalam diri terkadang terlalu menempatkan rasa itu merupakan sebuah tantangan. Terlalu menempatkan rasa, lalu masalah itu menjadi tidak diselesaikan dalam tanda petik. Kadang tantangan dari luar, banyak komponen di luar tidak paham tentang masalah itu, tidak paham tentang masalah itu, lalu dengan ketidakpahaman mereka mencoba mengganggu internal sekolah ini. Tapi saya coba dalam diam untuk menyelesaikan itu dengan baik. Bahwa ada satu goal yang lebih penting, bahwa mutu sekolah, visi-visi sekolah harus menjadi primadona kita. Oke, jadi seperti itu Pak. Terus yang berikut,
tadi kan Pak sudah menjelaskan masalah atau kasus yang Pak hadapi di sekolah itu berdasarkan 3 kan ya. Ada yang sedang, ada yang mudah, sedang, dan sulit. Semua itu sudah pernah Pak alami ya, sudah pernah Pak selesaikan dengan baik dalam lembaga ini. Nah, dalam penyelesaian kasus tersebut itu Pak membuat jadwal atau tidak dari tiga tingkatan kasus tersebut tadi. Baik, dalam program RKT Rencana Kerja Kepala Sekolah tahunan dan juga jangka panjang, jadwal itu kita masukkan. Oh iya. Tetapi dalam prakteknya masalah juga tentu tidak timbul berdasarkan jadwal. Iya betul. Namanya masalah ini kan datang tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba, tidak ada kita jadwal. maka dengan melihat jadwal itu kita terpaksa kalau memang masalah harus diselesaikan saat itu juga ya kita selesaikan. Tentu pada saat itu orang awam akan mengatakan kita mungkin ada jadwal. Tetapi sebenarnya tidak. Jadi jadwal ada, tetapi juga kita siapkan untuk kontekstual kekinian, jangan sampai masalah itu muncul tiba-tiba, maka kita harus selesaikan itu. Jadi apa yang bisa tingkatan yang mudah, sedang, dan sulit itu ada jadwalnya dan itu dapat diselesaikan di saat itu juga. Tergantung tingkatan kasus yang Pak ada. Jika memang sulit, ada jadwal yang harus dibuat dan diselesaikan di hari-hari yang berikutnya yang sudah terjadwal tersebut. Oke, terima kasih Bapak. Terus yang berikut itu yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor atau seseorang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang telah Pak buat. Oke, baik Pak Guru. Saya bisa luruskan sama kritisi pertanyaan itu. Sebetulnya bukan seseorang. Bukan seseorang. Tapi karena pertanyaan seseorang, saya kira saya ini hanya sebagai satu dari sekian banyak orang di lembaga ini untuk bersama-sama menyelesaikan masalah kita. Jadi pertanyaan tadi, adakah seseorang? Saya katakan ya ada. Tapi lalu saya bisa koreksi menjadi kelompok. Saya punya tim kerja yang baik. Mulai dari di sekretariat, teman-teman para wakil kepala sekolah, para operator, para bendahara sekolah, juga para guru mata pelajaran. Kita sebenarnya komponen yang baik, orang-orang yang bersama saya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi setiap masalah yang Pak hadapi itu harus Pak koordinasikan koordinasikan dengan teman-teman guru, teman-teman di bagian sekretariat dan yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini Pak tidak bekerja sendiri. Ada dukungan, ada masalah-masalah tertentu. Kalau sekolah mengambil keputusan sendiri. Tapi karena berkaitan adakah seseorang, maka kita Jadi memangnya tugas sebagai kepala sekolah itu sangat berat ya Bapak? Bagaimana? Tidak berat. Saya kira tidak berat juga kalau kita lihat sebagai sebuah tugas ini. Tapi ketika kalau memberi itu sebagai sebuah beban, memang kita beban. Tapi kalau tugas sejauh ini saya nikmati pekerjaannya. Jadi Pak hadapi semua itu dengan saja aja. Seperti Gus Dur kata, itu aja kok repot. Jadi mantap sekali. Ini pembelajaran bagi kami generasi muda dalam ini. Jadi untuk menghadapi sebuah masalah atau tekanan itu kita harus bekerja sama, hadapi dengan senyuman. Dan masalah itu kan prinsipnya diselesaikan. Kemudian posisi saya sebagai kepala sekolah, mungkin adik juga sebagai seorang guru, posisi kita ini terbuka untuk datangnya masalah. Datangnya masalah, dan posisi kita yang sama juga harus memecahkan masalah. Ini pertanyaan terakhir Pak. Setelah dari apa yang semua Pak sampaikan dari awal, yang terakhir ini pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Baik. Pengalaman yang pertama bahwa sebelum saya menjadi kepala sekolah, saya melihat bahwa masalah itu beban, masalah itu datang terus
begitu menjadi kepala sekolah, saya menyadari bahwa masalah itu pasti ada. Ya, ya. Orang begitu. Lalu ketika masalah itu ada, banyak juga yang dituntut dari kita, dari saya. Kerendahan hati untuk memecahkan masalah itu, lalu juga menghargai masalah itu. Orang tentu dengan masalah ini, maka tugas kita untuk membantu dia memecahkan masalah itu. Jadi pengalaman yang berarti untuk saya bahwa saya pastikan bahwa apapun tugas kita pasti ada masalah. Ketika ada masalah, kita sudah menentukan sikap untuk bagaimana langkah-langkah memecahkan masalah itu. Kemudian yang terakhir bahwa dengan menjadi kepala sekolah juga saya merasa bahwa sebuah kampus besar, sebuah universitas besar, tempat belajar yang paling pas untuk saya sebenarnya di lapangan. Dan ini ketika kemarin kita di bangku perguruan tinggi kita tidak dapat. Saya dalam pengalaman bahwa ternyata di luar, pengalaman saya dan masalah adalah guru yang paling baik. Mantap Pak. Jadi apa ya? Semua yang telah Pak berikan tadi itu sangat berguna bagi kami selaku calon guru penggerak. Di saat kami menjadi pemimpin itu menjadi refleksi untuk kami untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang kami